Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para guru, para asatidzah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang ke 92 ya, di beberapa tempat maksudnya. Yaitu kita sudah sampai kepada peristiwa-peristiwa besar sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, lahir. Yaitu ya, ditemukannya lagi air Zam-Zam berdasarkan mimpinya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Mimpi 3 kali, lalu disuruh gali, maka keluarlah air Zam-Zam. Quraisy yang lain bilang ini punya kita semua. Tidak, ini milik aku, milik Abdul Muthalib. Lalu mereka pergi ke dukun. Ya kan Abdul Muthalib orang syirik, orang musyrik. Ke Syam, dukun perempuan, tapi nggak jadi. Tengah jalan balik, mereka yakin bahwa Abdul Muthalib hak, ya, pemilik Zam-Zam. Karena kehausan, Abdul Muthalib tengah jalan nggak dikasih air oleh Quraisy yang lain sampai hampir mati. Tapi Abdul Muthalib nemu air dari kaki kudanya. Itu. Yang kedua, pasukan gajah. Pasukan gajah itu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, dipimpin oleh Abraha. Abraha adalah wakil dari Raja Najasyi di Ethiopia, Habasyah. Tapi bukan Najasyi yang masuk Islam, yang Rasulullah kirim surat. Dia Najasyi lain. Setiap raja punya gelar. Raja Romawi yaitu Kaisar. Raja Persia Kisra. Raja Ethiopia Habasyah Najasyi. Raja Jepang Hirohito. Kaisar. Namanya Hirohito yang terkenal. Baik, kita lanjutkan. Sudah sampai di mana Allah menghancurkan para pasukan gajah, pimpinan si Abraha. Abraha jumpa Abdul Muthalib dan merendahkan Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib cuma ngurusin ontaknya yang 200. Ya, aku memuliakan kamu. Aku pikir engkau ingin mempertahankan Ka'bah, tapi cuma ontakmu. Kalau onta itu 200 punya aku, tapi kalau Ka'bah punya Allah, biar dia yang menjaganya. Akhirnya tetap bersikeras, baliklah kamu, kata Abdul Muthalib. Mereka, si Abraha ini sudah keras kepala, tidak mau. Kenapa dia mau menghancurkan Ka'bah? Ada yang tahu nggak? Karena dia membangun gereja tinggi sekali di Yaman, San'a. Gereja ini tinggi, ya namanya Kalansyah, namanya peci. Jadi orang kalau melihat pecinya jatuh, saking tingginya. Ya, misalkan peci yang kayak gini jatuh, itu namanya gereja tinggi. Ingin Ka'bah, agar manusia tidak ke Ka'bah lagi tapi ke gereja San'an, Yaman. Tapi datang orang Arab, nggak tahu orang Arab namanya siapa, datang buang air besar di dalam gereja, lalu temboknya di ketorannya itu ditempelin ke tembok. Hah? Oh, ini. Nah, ini ada orang Arab yang berani seperti itu. Marah sekali Abraha, bersumpah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi adik-adikku sekalian, itulah kisahnya. Tapi Allah tidak ridho, karena itu rumah Allah. Allah kirimkan burung. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, Ustadz senang anak-anak Ustadz cerdas, soleh soleha, bisa baca Quran. Jazakumullah khairan pada Ustadz, guru-guru yang mengajarkan mereka. Semoga menjadi amal ibadah dan amal jariyah. Itu penting. Jarang orang agama lain hafal sejarah, hafal pembukaan undang-undang. Ya, dulu Ustadz ngapalin undang-undang 45. Pembukaan, kan apa tuh? Kami bangsa Indonesia bahwa sungguhnya, ya begitulah, udah lupa kan? Tapi Al-Fatihah siapa yang lupa? Siapa yang lupa Al-Fatihah? Anak kecil juga ingat. Itulah keunggulan undang-undang Allah dan undang-undang lain. Kisah yang Allah ceritakan kamu hafal semua. Begitu Abraham mau nyerang, ada gajah yang besar namanya Mahmud. Ya, Mahmud dibisikin sama orang Arab berani yang mencegah Abraham masuk, tapi mau dibunuh Abraham tapi ditawan untuk nunjukin jalan. Akhirnya dibisikin Mahmud, Mahmud kamu balik, ini rumah Allah, nanti kamu akan dihancurkan oleh Allah. Mendengar bisikan itu duduk dia. Ini gajah paling besar nih. Setiap ke arah Mekah dia duduk. Kalau disimpangkan ke Syam, ke arah lain balik ke Yaman, dia jalan. Ya begitu si Mahmud nih. Akhirnya ditusuk, dicabuk, ditombak, nggak mau. Maka Abraha terus bergerak, sudah mendekati, datanglah. Ya, wa arsala alaihim khairan ababil. Lalu Allah kirim at-tayr, yaitu burung ababil, burung ababil. Burung ababil mukanya seram, kayak binatang buas mukanya. Nah, warnanya hijau. Membawa batu sijil, ya dari neraka, katanya begitu. Begitu tentara Abraha kena batu, gatal, garuk, garuk tangannya sini, lepas tangannya, garuk kupingnya, lepas kupingnya, garuk hidungnya, lepas hidungnya, garuk kakinya, lepas kakinya. Nah itu kalau Allah sudah turun tangan, hancur, nggak ada kekuatan. Mau dia punya nuklir, kita nggak takut. Kita punya Allah, yang Allah yang melindungi. Setelah itu hancur, ya mereka balik. Abraha lari sampai mendekati San'a kampungnya dengan badannya rontok satu-satu. Sampai dekat rumahnya masih jauh, dadanya meledak, jantungnya keluar. Itu Abraha yang sombong. Ya, Qarun ditenggelamkan. Ini kita bacakan nih. Di halaman 275, kekuatan yang dibangun di atas kebatilan pasti akan binasa. Kekuatan apa saja jangan takut. Kalau mereka batil, urusan Allah. Mungkin kita nggak punya apa-apa mencegahnya. Kita punya doa. Coba lihat tuh, Palestina nggak punya apa-apa. Mereka doa saja. Akhirnya insya Allah Yahudi hengkang dari negeri Islam Palestina, saudara kita. Abraham bukanlah orang pertama yang menyombongkan kekuatan besarnya. Dan kemudian malah Allah binasakan. Abraham bukan yang pertama. Kan sebelumnya ada Persia dengan pasukan yang banyak. Persia, Romawi, itu semua dihancurkan oleh Allah. Begitu. Lalu di sini Ustadz Firanda menuliskan, sebelum Abraha ada kaum Ad yang gagah perkasa, yang dengan angkuhnya mengatakan, memangnya siapa yang lebih kuat dari kita? Ada satu orang, ada kaum. Ada satu orang kayak Abraha, sombong, anak buahnya disuruh. Ada satu kampung itu sombong semua. Ya seperti kaum Ad, maka dihancurkan semuanya itu.
Ya, jadi sebelum Abraha ada kaum Ad. Kaum Ad Nabi siapa? Nabi Hud, ya kan? Nah, lihatlah bagaimana kehancuran mereka. Sebelum Abraha ada Firaun yang tanpa belas kasihan menyiksa dan memperbudak Bani Israel selama puluhan tahun dan menolak bahkan hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kebidasaannya. Ya, sebelum Abraha ada Qarun yang amat cerdas dan kaya raya. Ia pun dengan sombongnya melupakan Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan semua itu padanya. Qarun kaya, mengaku bahwa kekayaannya dari diriku karena usahaku. Nah, itu kita nggak boleh. Kalau Allah kasih kekayaan itu dari Allah. Ya, kembalikan ke Allah, bersyukur. Keluarkan untuk beribadah. Ya, membangun masjid, bangun pondok. Kalau ada kaya, niatkan bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolahan, ya, menuntut ilmu, begitu. Nah, di sini disebut Firaun. Sebelum Abraha ada Firaun, ada Qarun. Ya, Qarun itu ditenggelamkan di kasat itu masuk ke dalam bumi. Kalau Firaun ditenggelamkan. Ada kisah Firaun panjang sekali. Saya tidak kutip di sini. Sebelum itu, mari kita lihat tentang gajah. Saya pernah lihat gajah? Saya lihat gajah. Masya Allah, banyak ya. Nggak bisa disewa ya. Gajah nggak bisa disewa. Ibnul Qayyim dalam kitab Mafatih Darus Sa'adah menulis tentang gajah, tentang sedikit tentang khurtumul fil, ya, the elephant tusk, bahasa Inggrisnya tusk, T-U-S-K, the elephant tusk itu khurtumul fil. Makanya Sudan, ibu kota Sudan Khartoum, mungkin kayak banyak apa tuh, taring gajah di sana. Allah Allah. Dia bilang, saya terjemahannya aja, ada bahasa Arabnya di sini. Kemudian renungkanlah gading gajah dan segala hikmat cemerlang yang terkandung di dalamnya. Kalau ulama meneliti sesuatu dengan ilmu, nggak sekedar gajah gitu. Ini lihat, Ibnu Qayyim alim besar. Sungguhnya ia berfungsi sebagai tangan untuk mengambil makanan dan air serta membawanya ke dalam perut. Taring gajah itu ya untuk nyerok makanan langsung ke mulutnya. Atau air mungkin ada wadah dituang ke mulutnya, masuk ke perutnya. Seandainya tidak demikian, ia tidak akan mampu mengambil suatu pun dari benda-benda di permukaan bumi. Karena ia tidak memiliki leher yang bisa diperpanjang seperti hewan ternak lainnya. Apa hewan yang lehernya paling panjang? Jerapah. Pintar. Bukan dinosaurus. Kalau dinosaurus gimana? Itu antara iya dan tidak ya. Maka ketika leher tidak ada, digantilah tempat dengan gading panjang untuk menutupi kekurangan. Ini kebesaran Allah. Gajah nggak bersalah, dia disuruh Abraha penguang kekuatan. Dan tentara Arab takut karena nggak pernah lihat gajah. Kalau kamu sudah pernah lihat gajah, dulu susah. Lihat gajah harus ke Afrika, Yaman, begitu. Ya. Nah, kalau Firaun tadi dijelaskan oleh Ustadz Firanda, sebelum Abraha ada Firaun. Firaun sombong, dia membunuh anak laki-laki, memelihara anak perempuan. Kenapa? Dia takut ada calon pemimpin di daerah Palestina yang akan menghancurkan kekuatan kerajaannya. Maka dia bunuh, baru lahir dibunuh. Anak perempuan aman. Maka Allah murka. Ya, Musa datang berupa bayi ke dalam rumah Firaun. Ini apa siasat Allah. Allah Maha Agung. Dia benci anak laki, tapi justru Musa yang dihanyutkan oleh ibunya karena takut dibunuh Firaun, diambil sama istrinya Firaun, dijaga sampai besar. Mau dibunuh, kata istrinya, jangan, dia masih kecil.
Ada yang ingat siapa istrinya Firaun? Siapa? Asia. Ya, bagus. Bagus, bentar. Asia ya. Ya, dia jaga Musa alaihissalam di dalam rumah Firaun. Sampai Musa besar berdakwah dengan Harun. Tapi ditentang. Lalu Musa ingin dibunuh oleh Firaun. Musa menyelamatkan diri. Sampai di tengah antara pasukan Firaun di belakang, lautan di depan. Ya, ya terbelah. Masya Allah. Sudah dengar kan cerita ini? Ya. Setelah terbelah, lalu Firaun pun masuk, laut ketutup lagi. Firaun pun tenggelam. Tapi ada ayat di mana dijelaskan di sini, ya. Wal yauma nunajjika bibadanika. Ini tentang ayat ini. Pada akhir ini kami selamatkan kamu dengan badanmu. Jadi badan Firaun pada saat itu utuh agar buat pelajaran untuk Bani Israel. Di sini banyak perdebatan. Ulama menjelaskan walaupun utuh nggak pasti sampai kiamat nanti. Mungkin lenyap. Tapi ada saintis arkeologi menyatakan badan Firaun masih ada sampai sekarang. Itu yang dipercaya oleh banyak. Kalau itu pun asli Firaun yang kita ceritakan, itu nggak ada jaminan. Ayat ini tidak menjamin sebagaimana Syekh Saleh Fauzan menyatakan, ayat ini tidak menjamin badannya Firaun sampai hari kiamat hidup ada terus, tidak. Ya karena boleh lenyap kapan saja. Ayat ini bukan itu. Tapi ayat ini waktu Firaun mati, Bani Israel ngelihat, oh ini nih jasadnya nih, buat pelajaran kaum Bani Israel doang, bukan kita yang jauh hidupnya. Paham nggak adek? Nggak apa-apa, nggak paham juga. Yang paham siapa? Nyukunan. Ya apa? Herzawa. Jadi Firaun kan tenggelam, lalu badannya ngapung ke pinggir, diambil sama Bani Israel, dilihat, oh iya ini lengkap dengan perhiasan pasukan baju perangnya dari emas, bajunya indah ya, karena dia raja menghiasi, waktu perang menghiasi semua, berlian, permata semua. Jadi kalau bunuh raja, kalau kamu perang bunuh raja Firaun, dapat tuh emas buat kamu, tergantung pimpinannya bilang. Kalau pimpinannya bilang setiap yang membunuh musuh, harta musuh untuk kamu. Atau kumpulkan, nanti pimpinan bilang nanti aku yang bagi-bagi. Harta perang namanya ghanimah. Ya, begitu. Baik adik-adik, masih ada 7 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Nah, sini maju. 2, sini maju. Ya. Sini. Sama nanya Pak. Nanya, Musa. Tuh. Itu kan orang tenggelam karena itu tuh hartanya itu bukan karena dia sendiri, karena Allah, diberi Allah. Kita nggak boleh sombong sama sekali. Masya Allah. Satu lagi, soal Katanya kan ibunya Nabi Muhammad sama ayahnya Nabi Muhammad kafir kan? Kakeknya juga. Tapi kenapa kakeknya Nabi Muhammad bilang kalau Ka'bah itu punya Allah? Ya, makasih. Yang pertama, semua yang ditenggelamkan oleh Allah dihukum berupa tenggelam, dibakar. Kalau dulu peperangan zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau habis perang, pimpinan Nabi ngumpulin hartanya lalu berdoa, lalu datang api ngebakar. Misalkan kamu dapat emas, dapat ini, itu nggak boleh dibagi-bagi, itu pampasan perang, ghanimah. Nabinya berdoa, lalu datang api ngebakar. Setelah Nabi Muhammad SAW dihalalkan, ya dalam suratul Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa lirasul. Mereka bertanya tentang pampasan perang, katakan pampasan itu punya Allah dan Rasulnya. Ya kemudian kamu yang ikut perang.
Jadi kalau orang yang sombong ada dua hukuman. Ada di dunianya, ditenggelamkan seperti Firaun. Ada nanti ditunda di akhirat karena dia nggak bayar zakat, nyombongan diri, disimpan oleh Allah, matinya senyum, pakai dasi senyum, hartanya masih triliunan hasil korupsi. Tapi di akhirat nanti harta itu jadi seteriskaan, baru dikubur aja jadi ular yang mematok panas kepalanya. Nanti di neraka jadi seteriskaan yang diteriska, badannya nggak habis-habis nggak ada habis-habisnya itu. Kekal, kalau kafir kekal. Kalau dia Islam selalu jika Allah ampunkan ya nanti dia masuk jannah. Begitu ya adik-adik. Boleh kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, tapi dia berjuang membela Nabi. Khadijah radhiyallahu anha kaya, tapi dia habiskan kekayaannya untuk suaminya untuk berdakwah. Begitu boleh, ada boleh kaya, tapi ingat ini dari Allah dan jalankan untuk keperluan dakwah, untuk kehidupan pribadi. Jangan sombong, ya itu bisa menolak kebenaran. Ya, kesombongan itu batarul haq, ya, ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Manusia bilang, oh miskin dia nih, hidup miskin, susah banget loh. Begitu, itu orang sombong tuh begitu. Menghina manusia, dan kalau dinasihati, kamu jangan sombong. Dia menolak. Kamu sombong kayak Firaun, kayak Korun nanti tenggelamkan. Dia nolak. Enggak, saya akan aman. Begitu deh ya, yang tadi Musa. Yang satu lagi tadi bertanya apa? Dengan orang Nabi. Oh iya. Dia mengucapkan Allah itu berupa Allah. Ingat, karena agama kaum jahiliyah itu agama Ibrahimiyah, Ismailiyah, ada tauhid. Makanya Nabi Muhammad nama bapaknya siapa? Abdullah, hamba Allah. Tapi telah menyimpang. Dia percaya Allah, dia percaya Hubal. Hubal yang menyampaikan doanya ke Allah. Mereka percaya Allah. Abdul Muthalib, dia percaya tauhidur rububiyah. Tauhid bahwa Rabb Maha Pencipta, pemilik Ka'bah. Tapi dia nggak menyembah Allah dengan benar. Karena dia punya patung-patung, sekitar 300 patung kaum Quraisy. Ya, Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain. Maka Abdul Muthalib tetap dihukumkan mati dalam kesyirikan. Kalau bapaknya Nabi Muhammad gimana? Sama. Gak terdengar. Karena ada orang datang, sedih. Ya, wahai Rasulullah. Ya, aina abi wa abuka. Di mana? Nih makna hadis. Abahku di neraka. Ya, abah kamu juga. Tadi dia sedih. Kamu jangan terlalu sedih, Kak. Abah kamu di neraka, bapak kamu. Bapakku juga. Ini hadis. Ya. Bahkan kalau ibunya Aminah, Rasulullah pernah mohon, ya Allah, izinkan aku mendoakan ibuku. Gak diizinkan, tapi boleh ziarah. Lalu Rasulullah dengan sedih ziarah. Artinya memang ibunya yaitu Aminah mati dalam milah kakek moyangnya yaitu jahiliyah musyrik. Buktinya nggak boleh doakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mau doain bapaknya nggak boleh. Jadi adik-adik itu bersyukur bapak Islam, ibu Islam, abang Islam, adik Islam. Saling mendoakan, ya Allah bertemukan kami di jannah nanti. Nikmat kan? Padahal Nabi Muhammad utusan Allah yang paling dicintai, sebaik-baiknya Rasul, sebaik-baiknya Nabi, Khalilullah. Bapak ibunya tidak. Karena agama ini bukan punya Nabi Muhammad SAW. Kalau agama ini punya Nabi Muhammad, pasti Abu Jahal juga. Abu Jahal, kamu sesat ya? Nggak apa-apa, oh, kamu keluarga, pamanku. Pamanku, masuk jannah kamu. Tidak. Abu Jahal masuk neraka. Abu Thalib pamannya, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Waktu Rasulullah meninggal, waktu kakeknya meninggal, Abdul Muthalib dijaga Rasulullah oleh Abu Thalib bapaknya Ali. Baik sekali, padahal orang miskin, menjaga. Tapi waktu wafat, masuk agama jahiliyah
Wallahu alam. Semoga pelajaran yang singkat ini bermanfaat untuk Ustadz dan rekan-rekan guru dan adik-adik dan ibu guru, adik-adik semua, dan kita simpan agar kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.